Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada saudara-saudara sekalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membantu menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian untuk memahami mengenai beberapa dalil-dalil fungsi turunan. Baik, berikut penjelasannya. Few moments later. Untuk sifat pertamanya, jika f(x) sama dengan k adalah suatu bilangan real, maka f aksen x sama dengan 0. Berarti jika suatu bilangan yang merupakan bagian dari bilangan real itu diturunkan, maka berapapun angkanya itu akan menjadi 0 karena tidak memiliki variabel. Seperti contohnya, saya ada di sini fungsi x sama dengan 4. Maka jika saya tulis di sini fungsi aksen x, berarti fungsi x yang diturunkan berarti akan menjadi 0. Berarti kalau misalnya saya tulis fungsi x itu sama dengan 107, maka fungsi x aksen itu adalah tetap 0. 2 hours later. Untuk sifat kedua, fungsi x, jika fungsi x sama dengan x berpangkat n, maka f aksen x itu adalah n dikali x berpangkat n-1. Maksudnya di sini apa? Akan saya jelaskan. Jika fungsi x itu adalah x berpangkat n dengan n itu adalah bilangan real, maka fungsi aksen x itu adalah pangkatnya sebelum diturunkan yaitu n dikali dengan x variabel itu sendiri berpangkatkan pangkat yang sebelumnya tadi dikurangi 1. Berarti jika saya di sini mempunyai fungsi x sama dengan x pangkat 4, maka saya bisa tulis di sini bahwa di sini f aksennya itu adalah pangkat yang belum diturunkan berarti 4, turunkan di sebelah x kali x 4 minus 1. Maka hasilnya menjadi 4x pangkat 3. Berarti kalau misalnya ini fungsi x itu adalah x pangkat minus 3, maka jangan khawatir, tetap prinsipnya sama. Minus 3 kita taruh di samping x, lalu minus 3 dikurang 1. Karena minus dikurang minus minusnya makin besar, maka menjadi minus 3x pangkat minus 4. Jika kita tuliskan secara rapi, itu berarti minus 3 per x pangkat 4. Berlanjut ke sifat ketiga, jika fx sama dengan k adalah bilangan real, x berpangkat n dengan n juga bilangan real, maka turunan dari fungsi x itu hasilnya adalah k dikali n dikali x berpangkat n minus 1. Sebenarnya prinsipnya tetap sama seperti dalil yang kedua yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berarti kita tetap terapkan prinsipnya sama. Jika f x sama dengan 3x pangkat 8, maka f x turunannya adalah tetap 3x kita tulis 8 di minus 1. Pangkatnya kan 8, berarti taruh 8 di tengah. Biar tidak membingungkan, kalian taruh aja lambang perkalian di sini. Baik, menjadi 8 kali 3 24 x pangkat 8 kurang 1 sama dengan 7. Berarti kalau misalnya saya punya soal fx min x pangkat 7 gimana? Tetap sama aja. X, iya pasti kalian sudah tahu ini berarti menjadi 7 dikali 9 x pangkat 6. Ternyata mudah sekali ya mengenai turunan ini. Sebenarnya kalau kita belajar kita pasti bisa. Namun jika kita punya soal seperti ini, itu bagaimana? Oh, itu sangat gampang. Sama seperti tadi contoh sebelumnya, kalian tetap taruh aja minus 2 dikali 4x berpangkat minus 2 minus 1. Maka menjadi minus 2 kali 4 itu minus 8x pangkat minus 3. Jika kita tuliskan dengan rapi, maka menjadi seperti ini. Baik, kita berlanjut ke prinsip keempat. Few moments later. Baik, untuk prinsip keempat ini agak sedikit sudah mulai memasuki fungsi yang berupa perkalian ya. Jika fx sama dengan u kali v, dengan u dan v itu adalah suatu fungsi, maka f berpangkat fx diturunkan akan menjadi u aksen berarti turunan dari u dikali v ditambah u dikali v berpangkatan aksen. Kok kalau misalnya ini fx itu sama dengan 3x
berpangkatkan 2, kan 3 itu kan U, X pangkat 2 itu V, bisa gak? Bisa, cuman untuk soal ini akan lebih baik, akan lebih cepat dan efisien jika kalian memakai prinsip ketiga tadi, yang variabel dipindahkan ke depan. Namun jika kalian ingin memakai cara ini, ingin membuktikan, bisa, karena prinsip ini merupakan berlanjutan dari prinsip sebelumnya. Kita mulai dengan, kita tulis dulu di sini, U-nya itu 3, maka U aksennya itu 0, maka V-nya itu X pangkat 2, maka V aksennya itu adalah 2 diturunkan menjadi 2X. Baik, kita lanjut. Sesuai dengan hukumnya bahwa ini U aksen kali V, U aksennya itu adalah 0 dikali V X pangkat 2 ditambah U-nya itu 3 dikali V aksen itu 2X. Nah, karena ini 0, maka ini habis, maka ini menjadi 6X. Berarti kalau kalian pakai cara yang prinsip sebelumnya, hasilnya sama. Karena 3X, 2-nya pindah ke depan, 2 dikali 3X, 2 pangkat minus 1, menjadi 6X. Sama aja. Tapi untuk prinsip ini akan lebih cocok ke dalam soal yang seperti ini. Bagaimana kalau kalian misalnya ketemu soal yang seperti ini? 3X minus 7 dikali 7. Nah, itu bagaimana? Itu sebenarnya ada dua cara, akan saya jelaskan. Untuk cara pertama ini yaitu dengan mengoperasikan fungsi tersebut dengan cara 7 dikali 3x 21x, 7 dikali min 7 min 49. Maka dari sini sudah bisa kalian turunkan, gampang. 21x. Ingat bahwa pada fungsi penjumlahan turunan itu diproseskan, dilakukan secara persatu-satu aplikasinya. Maksudnya gimana? Ini ada 2. Ini penjumlahan pengurangan ya. Nah, 21x jika diturunkan akan menjadi berapa? Maka akan menjadi 21. Karena kenapa? Jika saya akan jelaskan lagi lebih lanjut lagi, maka 21x itu sama dengan 21x pangkat 1. Maka itu akan menjadi apa? 21 dikali 1 X pangkat 1 minus 1. Maka menjadi 21 pangkat X 0. Maka X 0 itu adalah 1, maka menjadi 21. Baik, lanjut. Nah, sudah saya bilang di prinsip pertama, bilangan apapun yang tidak memiliki variabel, maka akan menjadi 0. Maka ini dikurang 0. Maka hasilnya jadi 21. Atau kita memakai cara kedua. Cara keduanya bagaimana? Cara keduanya ini merupakan prinsip keempat ini, yaitu dengan memakai ini. Bagaimana maksudnya? Kita taruh 7 kali 3x minus 7. Kita daftarkan terlebih dahulu. U-nya 7, V-nya 3x min 7. Baik, berarti U aksennya berapa? 0, sudah pasti. V-nya berapa? Maka V aksennya berapa? V aksennya 3x diturunkan menjadi 3. Baik, kita kerjakan. Pertama, fungsi X sama dengan, kita daftarkan dulu prinsipnya biar lebih gampang. Baik, U aksennya ada 0, V-nya adalah 3x min 7, ditambah U-nya adalah 7, V aksennya adalah 3. Maka, ini 0 kali 0, coret, 7 kali 3, 21. Hasilnya sama. Baik, berlanjut ke prinsip kelima. Day 2. Baik, untuk prinsip kelima dan yang terakhir di video ini yang akan saya bahas, jika fx sama dengan u per v, maka f aksennya turunannya adalah u aksen kali v di minus u kali v aksen per v pangkat 2. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Kalau di prinsip keempat tadi kan ininya ditambah dan ini tidak ada per v pangkat 2. Tapi karena ini adalah sebuah pembagian, pecahan, maka akan jadi seperti ini. Baik, kita akan tulis contoh soalnya aja. Jika fx sama dengan saya akan tulis 3x pangkat 2 per 2x pangkat 3. Nah, di sini sama ada dua cara. Dua caranya apa? Saya jelaskan satu persatu. Untuk cara pertama, ini kita harus membuat bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Maksudnya gimana? 3x kuadrat dikali 2x pangkat 3. 2x
maaf, 2x plus 3 dikali. Nah, karena ini dinaikkan dari kedudukannya yang penyebut, maka ini jadi minus 1. Sudah paham sampai di sini? Baik, lanjut. Lalu 3x pangkat 2 dikali 2x plus 3 berpangkat minus 1. Itu sama aja dengan ini. Maka kita kerjakan. Sama, kita pakai cara sistem prinsip keempat yang tadi. Yang prinsip perkalian U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Kita daftarkan dulu. U-nya adalah 3x pangkat 2, maka U aksen adalah 6x. V-nya adalah 2x pangkat 3. Ingat, tetap didaftarkan semuanya ya. 2x pangkat 3 min 1. Jangan ditulis hanya ininya ya, tidak ada pangkat minus 1-nya. Jika tidak, hasilnya akan ngawur. V aksen. Nah, V aksen. Nah, ini merupakan prinsip baru yang belum saya jelaskan di video ini. Akan saya jelaskan sekarang. Jika ada seperti ini, kita ketemu seperti ini, jangan panik, tenang aja. Karena ini gampang, penerapannya sama. Saya tahu yang kalian pikirkan sekarang. Iya, min 1 dipindah ke depan dikali 2x pangkat 3. Nah, di min 1 di min 1. Betul kan? Sebenarnya ada yang kurang. Sebenarnya di sini kurang itu. Jika kalian bertemu soal seperti ini, maka itu harus diturunkan lagi. Maksudnya gimana kok? Diturunkan dari ininya sendiri. 2x pangkat 3. Jika diturunkan hasilnya akan menjadi berapa? Ya 2. Maka ini dikali 2. Ini ada prinsip baru ya. Maka min 1 dikali 2 itu adalah min 2 per 2x pangkat 3 min 2. Iya baik. Akan saya jelaskan lagi ntar selanjutnya. Kita berlanjut ke sini. Maka kita sudah tahu, kita sudah mendaftarkan U aksen V aksennya. Maka kita kerjakan fungsi X U aksen kali V di minus. Ingat ya, beda dengan perkalian tadi, ini di minus. Maka ini jadi U V aksen per V kuadrat. Penyebutnya akan dikuadratkan, dibagi dengan penyebutnya yang dikuadratkan tanpa diturunkan. Baik, kita tulis U aksennya adalah 6x, V-nya adalah 2x plus 3 min 1 minus UV1. U-nya adalah 3x pangkat 2. V aksennya adalah min 2x plus 3. Baik. Per V kuadrat. V-nya adalah 2x plus 3, maka ini akan menjadi 2x plus 3 berpangkat min 2. Ya baik, ini karena min 2 ini karena 2x plus 3 berpangkat min 1 dikali lagi dengan sama ya, maka akan min 1 tambah min 1. Baik, kita lanjut. Kita kerjakan satu persatu. Nah, kita kerjakannya 6x 2x plus 3 min 1 dikali min dikurang 3x kuadrat min 2 2x plus 3 berpangkat min 2 per 2x plus 3 berpangkat min 2. Ini sudah mulai sedikit ribet ya, tapi tenang aja, kita kerjakan satu persatu. Baik, 6x 2x plus 3 min 1. Maka hasilnya akan menjadi 6x per 2x plus 3 dikurang. Sudah paham sampai sini? Iya, karena ini kan menjadi penyebut kan, 1 per 2x plus 3. Maka kan jadi seperti ini. 3x kuadrat min 2 min 2x. Kita kerjakan dulu. 3x kuadrat kita jangan hitung dulu, kita kerjakan di dalamnya dulu. 2x plus 3 pangkat min 2, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Min 2 per 2x plus 3 pangkat 2. Baik. Per 2x plus 3 pangkat min 2. Kita lanjut. 6x per 2x plus 3 di minus 3x kuadrat dikali min 2, maka menjadi plus 6x kuadrat per 2x plus 3 per 2x plus 3 min 2. Baik, hasilnya akan menjadi seperti ini. Wah, agak repot ya. Emang sedikit lebih repot, tapi inilah hasil akhirnya seperti ini. Baik, saya sudah mencari cara hasil yang jadinya.
Dan ternyata jadinya akan menjadi seperti ini. Ini 6x dikali 2x plus 3 per 2x plus 3 berpangkat 2. Alasannya kenapa? Karena saya ingin menyamakan penyebutnya dari 6x plus 6x kuadrat. Baik, ditambah 6x kuadrat per 2x plus 3 berpangkat 2, penyebutnya sama, per 2x plus 3 min 2. Kok tiba-tiba hasilnya jadi seperti ini? Di mana ininya 2x plus 3-nya? Karena telah saya coret. Karena jika ini membagi ini, jika suatu pembilang, ini pembilangnya, dibagi dengan suatu bilangan, maka bilangan itu akan menjadi dapat dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya ada 2x plus 3 min 2. Kita tarik 1 per 2x plus 3 pangkat 2. Nah, terus karena ini membagi pembilang itu, maka dia akan mengkali penyebut itu. Maka 2x plus 3 pangkat 2 nya dikali ke 2x plus 3 pangkat min 2. Maka hilang, hasilnya menjadi per 1. Karena per 1, maka menjadi seperti ini. Hasilnya baik per 1 mestinya, tapi karena per 1 buat apa kita tulis? Maka 6x kali 2x plus 3, 12x kuadrat plus 18x, 6x kuadrat, baik, hasilnya jadi seperti ini. Sekian dari video saya mengenai pembahasan turunan beserta dalil-dalilnya, 5 dalil. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi yang menonton dan mendengar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. You know it's way too late, regretting our mistakes. You got so head